Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas So'o di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah gunung meletus ataupun musibah-musibah yang lain tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Terutama adalah musibah pengkhianatan terhadap pasangan, musibah pengkhianatan terhadap rekan kerja, musibah pengkhianatan terhadap teman, saudara, handai tulan, bahkan negara. Karena yang namanya pengkhianatan itu adalah makar yang sistematis yang menghancurkan dan akan menyakiti semua orang. Oke. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini Al Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan satu manfaat bagi saya pribadi maupun anak cucu saya, dan apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah saya untuk fi dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Karena apa yang saya sampaikan adalah bentuk ilmu warisan dari leluhur kita yang adiluhung, yang sangat tinggi nilainya. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris luk 3. Keris luk 3 kita sering ketahui bahwasanya keris luk 3 itu jenisnya banyak sekali. Mungkin ada sekitar 17 kali ya sahabat Pusaka Jawa, atau lebih mungkin. Yang perlu kita ketahui adalah kadang pinggang saya lagi sakit ini. Makanya saya begini mulu. Keris luk 3 identik dengan nama jangkung. Padahal luk 3 itu banyak sekali loh, tidak cuma keris jangkung saja, tapi memang orang identiknya dengan keris jangkung luk 3. Bentar, saya sambil ngeluk boyok ya. Jadi keris luk 3 itu banyak macamnya atau banyak jenisnya. Pertama adalah jangkung, keris jangkung 1. Kemudian ada jangkung mayang 2. Kemudian ada jangkung pacar 3. Ada jangkung segoro winotan. Ada budak jangkung. Ada segoro winotan. Jadi ada jangkung segoro winotan dan ada dapur segoro winotan ya. Jadi jangan sampai salah. Kemudian ada tebusa oyotan. Kemudian ada keris sembodo. Ada larasinduwo. Kemudian ada mahesa nempuh. Ya, urubing dila, panji caluring. Kemudian ada campur bawur. Ya, kemudian ada bangodolok, ada dapur mayat, ada larmonga. Ya, itu sudah 16. Itu campur baur aja ada 2, campur baur A dan campur baur B. Nah, yang akan saya bahas adalah jelas keris jangkung. Tapi jangkung apa? Yaitu keris dapur jangkung pacar. Nanti kita babar tentang makna filosofi dari keris jangkung pacar. Kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau Anda lihat dari warongkonya, ini jelas warongkonya adalah gayaman Surakarta Kagok Banci. Kemudian kalau kita lihat dari warongkonya ini, kita lihat nih, ini motifnya kayunya ini adalah kayu jati gembol. Kayu jati gembol adalah kayu jati yang dari bawahan, bongkotan. Kemudian kalau kita lihat dari pendoknya, ini adalah pendok kuningan lamen lawasan bunton, pendok bunton. Untuk mendaknya mendak parijata. Saya sakit kali pinggangnya. Kemudian untuk handle-nya ini handle jejeran ungkak semi wondo canteng. Kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membabar ini sambil nahan sakit loh sahabat Pusaka Jawa. Bentar. Kok sakit kali ya? Kalau ada itu mah gua olesin dah.
Bentar sahabat Pusaka Jawa. Pegel kali. Nggak ada ya. Kemana ya? Kemarin di sini loh. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Sekarang kita lihat ricikan dari dapur Jangkung Pacar itu apa saja. Yang pertama ada looknya 3. 1, 2, 3. Looknya 3 sahabat Pusaka Jawa. Kemudian memakai sekar kacang. Ini sekar kacang. Memakai atau kembang kacang. Memakai jalen. Memakai lambe gajah. Memakai tikel alis. Di sini tikel alis. Memakai sogokan rangkap. Ini ada 2 sogokan. Memakai serawean. Ya. Ini memakai serawean. Nah ini. Jadi Jangkung Pacar ricikannya seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Biasanya juga di sini juga ada gula milir. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilanya ini ikutnya ngudup gambir. Pucukan bila banyak, sahabat Pusaka Jawa, ada ngudup gambir, ada bentar ya. Pucukan bila banyak, ada ngudup gambir, ada ngudup gambir, ada nugi pinetet, ada angga bakopong, ada nyujen, ada ambu tutumo, satu lagi ada ngumyang, seperti itu. Nah, ini adalah pucukan bilanya ngudup gambir. Kemudian kalau kita lihat dari sekar kacang atau kembang kacangnya, ini adalah kembang kacang gelung wayang. Karena kembang kacang juga banyak, ada gelung wayang, ada pokok, ada bungkem, ya, ada nguku bimo, seperti itu. Kemudian kita lihat untuk tikel alisnya jenisnya adalah tikel alis landung. Coba kita raba karena ini full pamor, ya, pamornya tumpe-tumpe full penuh, ya. Ini tikel alis landung. Tikel alis landung artinya apa ya? Ada beberapa jenis tikel alis, ada yang landung juga, gagang pohung, gagang terong, nerjang gandik, seperti itu. Biasanya kalau untuk tikel alis yang nerjang gandik biasanya kebanyakan adalah dapur tangguh nem-neman atau tangguh nom-noman, seperti itu. Nah, kalau ini adalah tikel alis landung. Kemudian sahabat Pusaka Jawa kita lihat dari gonjonya. Gonjonya jelas ini adalah gonjo sebit rontal. Artinya seperti daun ron yang dicabik-cabik. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sekarang kita lihat juga dari panjang bilahnya. Mumpung saya ingat panjang bilahnya. Panjang bilah dari keris ini apa sih? Berapa kok apa? Panjang bilah keris ini adalah 33,5 cm, masih dianggap sebagai keris normal. Ya, kita lihat juga dari lebar bilahnya yang di bagian tengah sini berapa. Lebar bilahnya 2 cm, sahabat Pusaka Jawa, umum pada keris normal 2 cm. Kemudian coba kita ukur gonjonya. Gonjonya cukup lumayan, sahabat Pusaka, di bagian depan ini agak maju, ya. Bagian depan ini agak maju. Gonjonya cukup panjang, 9 cm. Gonjo kalau panjang itu terlihat gagah pada satu bilah keris. Iya loh. Terlihat gagah gonjo itu. Nah, kemudian sahabat Pusaka Jawa kita lihat pamornya. Ya. Kalau kita amati secara seksama, Pak sahabat Pusaka Jawa, ini pamornya full bilah. Coba. Pamornya padat dan banyak putihnya, artinya ini lebih ke arah pamor pedaringan kebak. Ya, makna filosofi dari pedaringan kebak adalah pedaringan adalah tempat untuk menyimpan beras. Kebak artinya penuh. Makna simboliknya adalah agar kita mapan secara pangan. Mapan secara pangan berarti agar kita juga, kalau pangan kita mapan, berarti secara materi kita tercukupi. Artinya tidak kekurangan dari rezeki kita ada. Bahkan berlebihan karena sampai penuh. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, makna filosofi dari pedaringan kebak, tuah atau angsarnya adalah sebagian pencinta keris beranggapan agar si pemilik pamor pedaringan kebak itu mempunyai
kelebihan secara materi, dia didekati oleh rezeki. Jadi pamor pedaringan kebak lebih ke arah untuk kerezekian, sahabat Pusaka Jawa. Jadi yang ingin rezekinya banyak, yang ingin rezekinya tumpeh-tumpeh, penuh, mapan secara materi, itu hendaknya mengkoleksi pamor pedaringan kebak. Minimal punya satu lah. Karena begini, doa yang disematkan pada bila pusaka dengan pamor pedaringan kebak itu adalah doa-doa untuk kerezekian. Agar kita didekati oleh rezeki. Ketika kita didekati oleh rezeki, enak tidak? Di rumah pun dapat rezeki. Dimanapun dia berada, rezekinya orang kurang. Kadang kan ada orang yang lari ke sana, lari ke sini, kosong rezekinya. Nah, besar harapan kita adalah dengan doa-doa sang empu yang dilambangkan lewat pamor pedaringan kebak, bahasanya tafaulan, ngalap berkah, ngalap dongane sang empu, itu agar kita rezekinya tidak pernah kekurangan. Seperti itu ya. Loh mas, rezeki kan sudah ada takarannya. Iya, memang sudah ada takarannya di Lauful Mahfud sana. Tapi ada juga rezeki tambahan. Ketika kita minta doa kepada Allah, itu kita bisa karena yang bisa merubah takdir adalah doa. Nah, termasuk dalam bila pusaka ini lambang pamor adalah doa-doa, lambang doa dari sang empu. Kemudian pamor pedaringan kebok tergolong pamor yang lemah. Dan pamor yang tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya pamor pedaringan kebak itu. Ya, jadi mas saya pegawai negeri, mas saya pedagang, mas saya manajer, mas saya dan lain sebagainya, mas saya TNI dan lain sebagainya, bisa. Karena semua aparatur negara, apapun pekerja ataupun apa itu pasti membutuhkan rezeki. Jadi pamor pedaringan kebak saya sarankan Anda memilikinya. Kemudian kita bahas tentang makna filosofi dari Luk 3. Makna filosofi dari Luk 3 adalah doa dan harapan dari sang empu agar si pemilik dapur keris Luk 3 itu segala hajatnya itu dipenuhi. Segala hajatnya dipenuhi dan segala aral melintang yang menghadang ketika kita mempunyai cita-cita atau hajat itu disingkirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Jadi saya sering mengatakan bahwasanya ada beberapa orang atau satu animo masyarakat bahwasanya ketika kita ingin mempunyai pusaka banyak, hendaknya mempunyai 4. Pertama jalak sangu tumpeng, tilam sari, tilam upih, kemudian satunya lagi brojol. Tapi saya tambahkan lagi kalau yaitu keris jangkung atau keris Luk 3. Ya. Nah, pokoknya Luk 3 karena Luk 3 itu melambangkan agar segala hajat kita tercapai. Tidak cuma keris jangkung saja. Cuman kalau jangkung itu lebih spesifik lagi karena makna filosofi dari dapur keris jangkung nanti setelah ini kita bahas dulu tentang Luk 3. Ya. Jadi Luk 3 adalah maknanya adalah agar segala hajat kita atau cita-cita kita itu tercapai. Kenapa dulu leluhur kita, orang-orang tua kita itu selalu memberikan atau membawakan kita Luk 3 ketika kita entah merantau atau apa sudah besar, diberikan Luk 3. Makna filosofinya agar segala apa yang kita inginkan tercapai atau terkabul. Nah, kita berarti makna filosofi ini erat kaitannya dengan nama dapur ini juga. Karena di sini ada namanya dapur jangkung pacar. Ini kerisnya kan namanya dapurnya jangkung pacar. Nah, jangkung sendiri maknanya adalah perlindungan atau pengayoman atau lagi atau jinampangan jangkung jinampangan dening pangeran. Artinya segala keinginan kita dikabul sama oleh Tuhan Yang Maha Esa, dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jangkung jinampangan dening pangeran. Tapi jika kita ingin cepat proses dalam pencapaian cita-cita itu, kita harus ada satu keseimbangan antara pemberian anugerah, ya dikabulkan hajat, juga kita juga memberikan satu mencontoh sifat dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Rahman Rahim. Ketika kita memberikan, ada take and give-nya. Ketika kita diberikan satu kemudahan, ya kita juga membantu orang-orang yang di lingkungan. Pertama, paling penting adalah keluarga. Seperti itu. Jadi hendaknya orang yang mempunyai keris dapur jangkung
itu wongnya loman, dermawan. Ketika dia diberikan satu kelebihan rezeki, dia mau berbagi. Nah, itu nanti akan lebih cepat lagi. Itu ya sahabat pusaka Jawa. Kemudian tadi sudah saya jelaskan, jangkung artinya pengayoman, perlindungan, kemudian juga dikabulkan hajatnya, atau jangkung jinampangan dening pangeran. Jadi apa yang menjadi hajat kita selalu diijabahkan. Kadang kita krentek atau batin, kadang terlaksana loh, entah itu cepat atau lambat. Ya, pusaka yang cocok yang apa Mas O? Ya pusaka yang cocok yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita punya kebutuhan terlaksana, nah itu. Makanya kadang saya suka menambahkan, Anda punya keris luk 3 atau paling enggak keris jangkung lah. Ya. Kemudian pacar maknanya apa Mas O? Pacar adalah nama dari daun pacar. Daun pacar itu kita sering lihat ya, sampai sekarang pun masih suka dipakai untuk ritual-ritual sakral, dalam arti untuk di acara-acara pernikahan ya kan, pakai henna atau pakai daun pacar buat dilukis. Dan dulu daun pacar itu dipakai makna filosofnya untuk membersihkan baik dohir maupun batin kita, agar jiwa kita bersih dari kotoran-kotoran hati. Jadi daun pacar dulu juga disakralkan oleh leluhur kita untuk acara-acara tertentu dipakainya, dengan harapan agar kita mempunyai kesucian hati. Kesucian hati juga kesucian badan, tidak cuma hatinya saja, tapi memang hati lebih penting daripada badannya bersih, hatinya busuk. Seperti itu. Kemudian keris jangkung pacar, dapur jangkung pacar biasanya dulu suka diberikan orang tua kepada anak-anaknya yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Besar harapannya agar segala urusan rumah tangganya, hajatnya itu tercapai, kemudian diberikan satu ketentraman. Ya, ketentraman dalam berumah tangga, karena baiti janati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan yang ingin mengarungi bahtera rumah tangga, berarti jangkung pacar juga cocok di kalau boleh saya katakan, yang punya rumah tangga hendaknya punya jangkung pacar. Karena makna filosofinya di sini adalah agar rumah tangganya selalu berjalan dengan tenang, damai, dan segala hajat kekeluargaannya itu tercapai. Yang pengen punya anaknya tercapai, yang pengen materinya mapan tercapai, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari selorok besinya, sahabat pusaka Jawa. Selorok besinya ini adalah hitam keabu-abuan, sahabat pusaka Jawa. Selorok besinya hitam. Kita lihat dari pasikutannya, sahabat pusaka Jawa. Kita lihat pasukan. Pasikutannya demes dan gagah. Ini pasikutannya demes dan gagah, ya. Kemudian serasi antara bilah dengan gonjo dengan kembang kacang, ini serasi. Menurut saya serasi loh ya, gagah ya. Gagah itu apa ya? Tampan. Kemudian juga besinya birowo, tampilannya birowo, gagah. Birowo itu apa? Menurut saya versi saya geni. Ya. Kemudian juga besinya mentah, pamore mubiar. Mubiar gue terang. Ya. Gonjonya memakai tungkakan, di sini ada nungkak. Ini estimasi adalah Tangguh Surakarta. Sahabat pusaka, Tangguh Surakarta atau Surakarta, nah, gitu ya. Kalau kita rangkum secara keseluruhan, makna filosofi dari dapur jangkung pacar ini adalah agar si pemilik dapur jangkung pacar ini segala hajatnya tercapai. Baik urusan keduniawian, urusan kerohanian, dan orang ini menjadi orang yang mapan secara materi, mapan secara pangan, tidak kekurangan pangan. Karena banyak sekali orang yang ada juga yang masih makan nasi aking, amit-amit, naudzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita tidak, walaupun nggak apa-apa, artinya yang penting halal ya, tapi jangan sampailah ya seperti itu. Artinya biar kita rezekinya banyak, didekati oleh rezeki. Kemudian karena tadi dijelaskan bahwasanya tuah dari jangkung pacar untuk ketentraman dalam berkeluarga dan segala hajat kekeluarganya tercapai. Ya, ketika kita mengarungi bahtera rumah tangga tidak ada cekcok samawa, ya Allah, indah sekali. Bahkan sampai kakek nenek hendaknya memegang keris dapur jangkung pacar. Dan di sini juga karena kehidupan berumah tangga itu identik dengan materi, di sini dengan pamor lambang
pedaringan kebak agar didekati oleh rezeki dan mapan secara sandang pangannya. Seperti itu. Ya, kemudian juga mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, begitu sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, memang kalau untuk keris-keris dapur tangguh dari Tangguh Surakarta ini memang kelihatan gagah berwibawa. Ya, gagah birowo, besinya mentah, pamornya jelas bior. Jelas. Ya, tidak kelem. Kan ada pamor yang samar-samar atau kelem, ini jelas bior. Ya, dan ini tergolong keris yang layak untuk dikoleksi, boleh dikatakan tus tangguh utuh sepuh. Seperti itu. Dan juga dari warongkonya secara estetika bagus, karena warongko itu sama halnya dengan busono. Ada yang mengatakan ajining busono ajining rogo saking busono. Orang menghargai kita dari pakaian yang kita pakai, seperti itu. Nah, ini sudah cukup. Warongkonya pun sudah bagus, nyandang, tinggal dipajang saja. Nah, kemudian kalau kita lihat dari depan ini kelihatannya masih warongko aslinya, ya kan, masih trep. Ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, cukup ini saja yang saya sampaikan. Jadi cangkung itu banyak, luk 3 itu banyak, ya. Nah, kalau Anda ingin hidupnya penuh dengan ketentraman, hendaknya saya sarankan untuk mengkoleksi keris jangkung pacar. Dan jangkung pacar juga agar kita bersih, hati kita bersih, karena pacar melambangkan satu kebersihan hati, dan daun pacar dipakai untuk ritual-ritual tertentu, ritual-ritual yang sangat sakral. Ritual manusia yang sangat sakral biasanya saat melahirkan, kemudian saat mengarungi hidup baru yaitu pernikahan, kemudian saat kematian. Itu. Nah, daun pacar dipakai pada saat-saat yang sakral seperti itu. Kemudian memang di pusaka, di keris itu melambangkan satu makna kebijaksanaan yang disembunyikan. Ya, tadi jangkung pacar maknanya seperti itu. Jadi kebijaksanaan leluhur kita itu dilambangkan lewat nama dapur, dan kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak tahu makna filosofi dari satu bilah pusaka, karena keris berarti siningker ingkang aris, kebijaksanaan yang disembunyikan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.